Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo dhamma carikayena wacaya udacetasa idewanang pasangsati pecasake pamodati. Siapapun yang melaksanakan dhamma baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan, saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan. Ketika kematian tiba, ia terlahir di alam bahagia. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita punya satu kesempatan yang baik, yang mana di pagi ini Ibu Bapak kembali memperkokoh keyakinan kepada Tiratthana, mengulang kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, memperbarui sila, dan juga pada hari ini punya satu kesempatan baik untuk kembali belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tahun ini masih dalam suasana Imlek, meskipun sudah 15 hari yang lalu. Tetapi meskipun sudah berlalu, tidak ada salahnya jika saya juga turut mengucapkan Kyonghik, selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini keberkahan menyertai Bapak Ibu dan harapan baik di tahun ini bisa terwujud menjadi kenyataan. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang ingin Bante sampaikan di hari ini? Seperti apa yang mungkin sudah Ibu Bapak telah ketahui, berkenaan dengan tema yakni bebas dari bahaya. Tentu di dalam kehidupan kita, tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi juga di kehidupan yang akan datang, kita mengharapkan dalam hidup ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menenteramkan, dan juga sesuatu yang membahagiakan. Saya pikir ini adalah satu kehendak yang mungkin kita juga harapkan bersama. Secara Dhamma, apa yang kita harapkan, ini semua sebetulnya bisa menjadi kenyataan selama kita berupaya untuk mengkondisikannya. Kondisi-kondisi inilah yang perlu kita upayakan. Seperti saya perhatikan
Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini hadir dengan rapi, dengan penampilan yang menarik. Ini bukan juga serta-merta loh. Anda sampai sini dengan penampilan yang menarik, rambutnya disisir dengan bagus juga, pakaian yang dikenakan juga tidak salah kostum juga. Kenapa bisa menampilkan hal yang terbaik seperti ini? Karena sebelum dari sini, Anda sudah mengkondisikan. Betul kan ya? Sebelum Anda dari sini, dari rumah sudah dikondisikan. Tahu hari ini hari Minggu, tahu hari ini mau ke wihara, sehingga apa? Dipersiapkan dengan baik. Dan sebelum meyakinkan dirinya sampai sini, ada satu momen yang tidak ketinggalan. Bukan masalah baju, bukan masalah sisir, tapi masalah bercermin. Hampir saya katakan, yang hadir di sini, entah ngaku entah tidak, dipastikan mungkin 80% itu cermin dulu loh. Sebelum meninggalkan rumah, bahkan sampai wihara, mungkin di wihara ada toiletnya. Di toiletnya pun itu juga kadang, karena saya di sini belum melakukan survei, jadi saya tidak tahu apakah di toilet bapak-bapak ini juga ada cermin. Kadang-kadang sebelum masuk ke dhammasala, kemudian ke kamar kecil dulu, kadang-kadang di situ juga rapi-rapi dulu loh. Dan rapi-rapinya pun juga di depan cermin. Kenapa kita perlu bercermin? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, kenapa kita bercermin? Supaya yang pertama, tidak ada kesalahan. Makanya dirapi-rapikan, dipastikan alis kanan dan alis kiri kira-kira sudah sama atau belum. Bagaimana sisirannya, apakah sudah rapi atau belum. Biasanya ke kiri, jangan coba-coba ke kanan. Jadi kita bercermin alasannya tidak lain adalah supaya yang pertama, meminimalisir kesalahan. Karena kalau salah itu tidak enak loh. Makanya supaya tidak ada kesalahan, meyakinkan diri kita sebelum berjalan, kita bercermin dulu. Jadi kita bercermin alasan yang pertama, untuk mengurangi kesalahan. Alasan yang kedua, dengan kita bercermin, membuat kita tidak malu. Makanya kadang-kadang kan dipastikan. Kalau di daerah, dulu saya suka perhatikan, saya punya orang tua. Dulu ya, saya perhatikan saya punya orang tua. Kalau hendak mau berpergian, selain make up, menata rambut. Dan pada saat menata rambut, saya perhatikan saya punya orang tua. Itu cerminnya tidak cukup satu loh. Jadi satu di depan, cermin yang besar, dua cermin kecil di belakang. Mungkin ibu-ibu mungkin masih ada yang begitu, atau tanya sama suaminya, sudah pas atau belum? Tapi saya punya orang tua, dulu begini. Kenapa? Supaya sebelum pergi juga tidak muncul rasa malu. Malu dilihat orang. Ya, takutnya nanti salah pasangannya. Jadi dipaskan dulu. Dan yang jelas, ketika kita berpergian sudah dengan bercermin, kita datang dengan perasaan bahagia. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, kenapa saya ambil tentang perumpamaan cermin? Ini sebetulnya juga ada kaitannya dengan apa yang akan saya bahas. Karena dalam kehidupan kita ini, kita mengharapkan kebahagiaan. Kadang-kadang persiapan kita sudah ada semua. Hanya kurang satu, kurang bercermin. Persiapannya semua sudah ada, tidak kurang.
sarana-sarana sudah mendukung, kondisi-kondisi sudah ada. Kurangnya cuma satu, kurang bercermin. Ibu bapak bisa bayangkan, ibu-ibu bisa bayangkan, di rumah ada make up, tapi kalau tidak ada cerminnya, apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan, make upnya sudah ada komplit, sisirnya juga sudah ada komplit, tapi kalau tidak ada cerminnya, apa yang terjadi? Siapa berani dandan tanpa cermin? Siapa yang berani dandan tanpa cermin? Pasti semua orang kalau berdandan, yang meskipun dia tidak punya kontribusi langsung, tapi punya pengaruh besar, yaitu cermin. Cermin itu tidak punya kontribusi besar, tidak punya kontribusi langsung, tapi dia punya kontribusi besar. Karena kalau make upan yang dipakai bukan cermin loh. Anda mau mewarnai bibir Anda, yang dipakai lipstick. Anda mau menambahkan Anda punya alis, yang dipakai eyeshadow. Betul kan ya? Takutnya salah gitu loh. Ya. Tapi ketika Anda melakukan penambahan itu, meskipun dia tidak punya kontribusi secara langsung, tapi dia punya kontribusi besar adalah cermin. Sama dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mengharapkan yang bagus. Kadang-kadang kita mengharapkan yang membahagiakan. Tapi kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk bercermin. Semua dikerjakan dengan buru-buru, apalagi buru-buru emosian. Karena kalau sudah terburu emosi, tidak sempat bercermin. Karena kalau mau bercermin itu pakai mikir. Kalau orang emosi tidak pakai mikir. Makanya kalau Anda emosi pernah mikir enggak? Kok hari ini rasanya saya kok mau marah ya? Justru kalau tahu rasanya mau marah, enggak jadi marah loh. Saya hari ini itu sebetulnya mau ngomel sama dia. Meskipun jadi ngomelnya jadi teratur. Kenapa? Mikir dulu. Kehidupan yang kita jalankan sebetulnya semua ini baik-baik saja loh. Asal sebelum kita melakukan, kita mau bercermin. Sebetulnya pada dasarnya kita ini baik semua loh. Pada dasarnya kita ini baik semua dan punya bibit jadi orang baik. Selama mau bercermin. Bercermin ini artinya merefleksikan diri. Ada orang yang mengatakan, Bante, saya ini marah loh Bante, pemarah Bante. Kalau Anda jadi orang suka bercermin, tapi bukan bercermin di toilet tadi loh ya. Sebentar-bentar ke toilet, cermin dulu. Yang dimaksud bercermin di sini adalah merefleksikan diri. Maka Anda akan terhindar dari yang pertama. Bahaya yang pertama. Sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda bercermin dulu, Anda akan bebas dari bahaya yang pertama. Yang disebut dengan, bahasa palinya adalah atanuwada bayang. Atanuwada bayang. Jadi kalau kita sebelum melakukan kita bercermin dulu, kita bebas dari bahaya yakni menyalahkan diri sendiri. Namanya attawada nubayang. Jadi kalau sebelum kita melakukan sesuatu kita bercermin dulu, kita tidak akan mungkin muncul rasa bersalah. Pernah ibu bapak muncul rasa bersalah? Sampai mengatakan, aduh keliru, kok bisa ya saya begitu? Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Anda berperilaku, Anda belum sempat untuk merefleksikan dulu. Di dalam penjelasan dikatakan bahwasanya ketika seseorang merefleksikan diri, dia merenungkan, jika saya berbuat, berbicara, berpikir yang buruk,
saya akan menyalahkan diri saya sendiri. Karenanya itu saya berusaha untuk bertindak, berbicara, berpikir yang baik. Kalau ibu bapak berbicara, bertindak, berpikir yang baik, kira-kira ada rasa bersalah enggak? Enggak ada. Kenapa kita punya kecenderungan rasa bersalah? Ya karena kita ketika berperilaku belum sempat bercermin. Cermin itu membawa keindahan. Karena dengan bercermin semua akan menjadi indah. Makanya kalau pergi ke salon, di depan tukang salon dibuat besar-besar, yaitu cermin. Makanya cerminnya besar. Kita dipotongin dari belakang ya, tukangnya motongin belakang. Kurang sedikit, kebanyakan, samakan dengan yang kiri. Hasilnya jadi indah. Kenapa? Bercermin. Tidak ada rasa bersalah. Karena dalam kehidupan kita ini, ibu bapak, ini perlu diperhatikan. Karena dari hal-hal yang kecil, kalau tidak diperhatikan, ini punya pengaruh yang besar. Makanya ada beberapa kasus-kasus nyata, ya sampai ada orang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, ya. Karena salahnya bagi dirinya dinilai berlebihan, sehingga apa? Dia dihantui rasa bersalah. Dan ini saya yakin tidak membahagiakan loh. Makanya sebelum kita bertindak, berbicara, berpikir, cermin dulu. Bukan cermin yang dikeluarkan loh ya. Cermin dulu itu artinya merefleksikan dulu. Kira-kira apa yang saya ucapkan ini kira-kira tepat atau tidak ya? Jadi yang pertama kita akan bebas dari rasa bersalah. Namanya athanuwada bayang. Yang kedua, yakni paranyu wada bayang. Jadi kalau kita merefleksikan diri, bercermin, sebelum kita melakukan sesuatu kita bercermin, kita akan bebas dari rasa malu. Yang pertama tadi bebas dari rasa salah, itu munculnya dari diri sendiri. Sedangkan rasa malu itu munculnya dari orang lain. Makanya Anda merasa malu kalau ada orang lain. Kalau ada kurang, dilihat orang, rasanya apa? Malu. Maka ketika kita bertindak, berucap, berpikir dengan baik, di sini tidak akan mempermalukan diri sendiri di depan orang banyak. Makanya tadi saya bilang, kita pada dasarnya ini sudah jadi orang baik, asal sebelum kita bertindak, berucap, kita bercermin dulu. Supaya apa? Supaya kita tidak dicela oleh orang lain. Jadi jangan sampai ibu bapak dicela oleh orang lain. Karena dicela orang lain itu tidak menyenangkan. Anda lebih senang dicela atau dipuji? Atau tidak dua-duanya? Ah, Bante, celaan biasa. Ah, dipuji juga biasa. Ada yang sampai level segitu? Kalau sudah sampai sana, jangan-jangan Anda sudah mencapai nibbana itu. Ya, tidak tersinggung oleh hal-hal duniawi. Dipuji ya biasalah. Dicela biasalah. Ya. Kemungkinan Anda sebagai orang yang tercerahkan, kemungkinan yang kedua Anda budak. Dipuji celah enggak tahu. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita akan bebas dari celaan yang disampaikan oleh orang lain. Selama kita bercermin dulu. Makanya ketika kita datang ke wihara, mendengarkan dhamma, ini sebenarnya juga bercermin. Benar enggak yang dikatakan Bante? Benar enggak? Kapan hari saya ikut ODM diolok-olok orang? Kenapa? Saya sudah ikut ODM tapi diolok-olok orang. Kenapa? Karena saya masih suka berbicara kasar. Kenapa saya suka berbicara kasar? Karena saya berada di lingkungan yang kasar.
Kenapa berada di lingkungan yang kasar? Tidak ada pilihan. Jadinya ya mau gimana ya? Jadi kalau ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, setiap olok-olokan yang diberikan orang lain kepada kita, itu sebetulnya juga tidak lepas dari apa yang kita lakukan sendiri. Makanya dengan bercermin, tujuannya adalah untuk memperbaiki diri. Makanya kalau kita berbicara, bertindak, berpikir yang baik, maka poin yang kedua, kita akan bebas dari bahaya yang kedua. Bahaya dicela oleh orang lain. Kalau Anda jadi orang baik, sudah berbicara baik, bertindak baik, berpikir baik, kok masih ada orang yang menyela Anda tenang aja. Kenapa saya katakan tenang? Seseorang yang menyerang orang baik itu seperti halnya melempar abu ke langit. Bukan doakan, memang hukumnya begitu. Ya. Jadi bukan doakan, memang hukumnya begitu. Orang baik diserang, hati-hati loh. Makanya kalau Anda mau nyerang orang itu mikir. Karena biasanya orang yang tidak banyak ngomong, doanya manjur. Ya, sekali ngomong langsung cep, hati-hati. Ya, dia rajin ODM, rajin meditasi, tidak banyak ngomong, selalu meninggalkan loba dosa moha. Jadi kalau dia punya pengabulan tidak pakai lama, hati-hati. Jangan gosipin orang yang baik. Kalau memang dia benar-benar baik, cilaka bagi yang gosipin. Seperti menabur. Ya kalau debu kekecilan, menabur tanah ke langit. Set. Apa yang terjadi? Tidak usah eksperimen, ya. Nanti keliliben, ya balik lagi. Makanya ketika Anda supaya bebas dari bahaya yang kedua, dari celaan orang lain, Anda harus merefleksikan diri. Selama ini, bagaimana perbuatan saya? Sudah baik belum? Sampai saat ini, ucapan saya bagaimana? Sudah baik belum? Sampai sekarang, kalau saya mikir, sudah baik belum? Bukan hanya dihitung SPT aja. Tahun ini asetnya menambah. Ini kan dekat-dekat bulan Maret nih, sudah mau bikin laporan SPT nih. Ya. Yang dihitung cuma laporan SPT tahunan. Tahun ini, wah asetnya naik. Kira-kira dilaporkan semua atau tidak ya? Malah yang dipikirkan asetnya tidak sempat berpikir tentang apa yang dilakukan. Kita harus berpikir bagaimana supaya bebas dari bahaya yang kedua, celaan dari orang lain. Karena kalau pada dasarnya kita sudah baik, kita tidak jadi masalah. Kalau seandainya tidak baik, bagaimana Bante? Itulah kesempatan untuk memperbaiki diri. Orang lain kadang bercerita tentang kita, kadang-kadang ada benernya juga loh. Kalau ada benernya diapain? Iya dibenerkan, jangan ngeyel. Kalau ada keliru, ada orang memperbaiki kita, terima kasih. Kan dikatakan di dalam pada, kalau ada orang yang menunjukkan kesalahan kita dan benar kita memang salah, itu diibaratkan seperti seseorang yang menunjukkan harta karun. Jadi kalau ada orang kok menunjukkan tentang kekurangan kita, yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh kita, itu sebetulnya kita berjumpa dengan orang yang menunjukkan harta karun. Kalau ada orang yang menunjukkan harta karun, kira-kira marah atau terima kasih? Kenapa kamu kasih tahu kalau itu harta karun? Itu tidak ada. Yang ada, oh terima kasih, selama ini saya pikir itu tidak ada nilainya, ternyata itu bernilai sekali. Oh terima kasih. Jadi kalau ada orang memberi nasihat kepada kita, ternyata itu benar, terima kasihlah. Kadang-kadang ada di masyarakat itu ada ungkapan begini, nanti ya kalau ada kurang dan lebih, nanti sampaikan ya kritik dan saran, malah musuhan. Ya dia ngomong sampaikan kritik dan saran, malah musuhan. Sudah dikritik, sudah dikasih saran, malah jadi musuh. Kadang-kadang kan di masyarakat itu kadang-kadang kotak kritik dan saran itu kosong. Karena kadang-kadang orang tidak mau cari musuh. Ada beberapa tempat itu ada tulisannya kotak saran.
Kadang-kadang penyakit saya kan kumat juga, saya isengin. Ini ada yang masukin atau enggak ya? Oh, bukan berarti kalau enggak ada kotak saran, enggak ada isinya, bukan berarti semua selesai ya. Bisa jadi orangnya males musuhan. Karena orang kita ini ada uniknya. Uniknya apa? Buka kritik dan saran, giliran dikritik dan dikasih saran malah ngajak musuhan. Jadi kadang-kadang orang kasih masukan kepada kita, ibu bapak, kita dengarkan. Ya, dengarkan. Untuk apa? Sebetulnya juga untuk kebaikan kita, supaya kita bebas dari celaan orang lain. Jadi yang kedua ini, kita bisa bebas dari celaan orang lain. Ketika kita mau merenungkan. Ya, merenungkan. Ya, nanti kalau ibu bapak kan dalam satu hari ini kan, setiap aktivitas itu kan selalu ingat cermin. Pagi hari bercermin sebelum berangkat kerja. Ingat bercermin itu bukan hanya cermin fisik, tapi juga cermin ke dalam diri. Namanya bercermin itu bukan melihat orang lain, bercermin adalah melihat diri sendiri. Makanya kalau Anda pergi bercermin, yang kelihatan wajahnya sendiri. Ini yang kedua. Kita akan bebas dari paranyu wada bayang. Bebas dari celaan orang lain. Bebas dari bahaya muncul dari celaan orang lain. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah kalau kita merefleksikan diri, kita akan bebas dari hukuman. Namanya danda bayang. Semua makhluk takut akan hukuman. Semua makhluk mencintai kehidupan. Kita juga sama. Mencintai kehidupan dan tidak mau dihukum. Di dalam uraian disampaikan, apa yang dimaksud dengan danda bayang? Seseorang melihat. Kalau di dalam suta, itu kan cerita masa lalu ya. Di dalam suta di situ adalah seseorang melihat raja memberi hukuman kepada perampok. Perampoknya dipukul, disiksa, disakiti. Kemudian orang yang melihat itu bercermin. Nah, kalau nanti saya merampok, saya akan seperti itu. Sehingga setelah dia melihat itu, dia tidak berani untuk mencuri. Itu zaman dulu. Kalau sekarang, kita tidak melihat adanya raja memberikan hukuman, tidak lihat. Danda bayang tidak kelihatan, karena danda bayang itu sekarang ditampilkan di televisi. Zaman dulu, tidak tahu kalau sekarang, karena sekarang sudah tidak punya TV yang siaran Indosiar. Dulu kalau jam 12 siang, itu ada namanya patroli. Masih tidak sekarang? Sama, jangan-jangan Anda juga sudah tidak punya TV juga ya. Ya. Dulu tahun 2000 awal, ya tahun 2000-an awal lah, itu jam 12 siang itu ada siaran namanya patroli. Kalau tidak di RCTI, itu ada Bang Napi. Ada kan? Yang slogannya adalah, bukan waspadalah. Waspadalah lanjutannya. Kejahatan bisa terjadi, bukan karena ada niat, tetapi ada kesempatan. Waspadalah. Anda ibu bapak, Anda ini orang baik, sudah jadi orang baik. Kemungkinan niat untuk jahat tidak ada. Tapi bisa jadi jahat kalau ada kesempatan. Pesannya adalah waspadalah. Waspadalah. Jadi kalau nanti di televisi ada lihat ada kasus, itu sebetulnya danda juga. Bahaya dari mana? Bahaya dari hukuman. Jadi ketika kita melihat orang yang sedang dihukum, orang yang punya masalah, itu juga bercermin. Jangan sampai saya membuat masalah. Jadi merenungkan bahaya akan hukuman. Karena ibu bapak ini pada dasarnya sudah baik. Tapi seperti tadi dibilang Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Suami istri setia, tidak ada niat selingkuh, tidak ada. Tapi karena ada kesempatan, kapan lagi? Waspadalah, waspadalah.
Ini penting ini, jangan berpikir, Bante kan saya orang baik, namanya karma itu kan niat Bante. Betul, karma itu adalah niat. Tapi dari kesempatan bisa muncul niat. Waspadalah, danda bayang, bahaya dari hukuman. Ini perlu diperhatikan. Karena kalau Anda bermasalah, ke bawah saya loh. Itu sering ikut ODM-nya Bante itu. Bante itu gurunya. Lah kan saya guru baik, saya bilang. Ya, kadang-kadang gitu kan dikait-kaitkan tuh, yang tidak ada kait-kaitannya dikait-kaitkan. Mumpung belum terjadi, maka saya pesen nih, ada bahaya yang ketiga yang namanya ketakutan akan hukuman. Takutlah. Takutlah kalau berbuat jahat. Karena kalau kita berbuat jahat bukan hanya merugikan diri kita, tapi juga merugikan sekitar kita. Makanya sebisa mungkin yang ketiga ini danda bayang. Ya, danda bayang. Bahaya dari hukuman. Jadi kalau nanti lihat televisi ada kasus-kasus begitu, Anda harus waspada. Ya, waspada. Waspada itu artinya jangan sampai kita bisa seperti itu. Ini namanya bercermin. Apakah kita bisa seperti itu, Bante? Bisa, tapi semoga tidak. Bisa. Selama Anda lupa dhamma, lupa menjaga perilaku yang baik, dilupakan. Lupa bergaul dengan orang baik, dilupakan. Ini bisa mengarah ke sana loh. Makanya yang ketiga ini bahaya juga. Bahaya karena hukuman. Dan yang keempat disebut dengan bahaya lahir di alam menderita. Namanya dugati bayang. Kalau kita tidak bercermin, tidak merefleksikan diri, tidak berpikir tentang dhamma, kita tidak akan lagi muncul ketakutan. Makanya kadang-kadang orang itu tidak ingat loh. Akibat dari perbuatan buruk bisa membawa terlahir di alam menderita. Anda tidak percaya? Kelahiran masih akan datang kok Bante. Ya silahkan kalau mau dicoba. Tapi jangan minta tolong kepada saya. Bante, saya kan sudah rajin, dana makan. Saya sekarang lagi tersesat di alam menderita, tolonglah saya Bante. Saya hanya bisa ngomong, Bante hanya bisa berdoa. Ya sekarang terimalah karmamu. Jadi yang keempat ini dari jauh-jauh hari kita punya keyakinan bahaya lahir di alam menderita. Namanya dugati bayang, bahaya dari lahir alam menderita. Namanya duk itu sulit. Alam menderita itu sulit. Dugati untuk mencapai tujuan sulit. Makanya kalau lahir di alam menderita mau mencapai nibbana sulit. Mau berbuat baik sulit. Mau meditasi boro-boro. Ya, sulit. Makanya sebelum sulit kita harus renungkan yang keempat. Bahaya lahir di alam menderita. Apakah mungkin Bante kalau saya jadi orang bisa lahir di alam menderita? Ingat loh ibu bapak, peluang baik sama peluang buruk mana yang lebih dominan? Peluang baik sama peluang buruk mana lebih dominan? Waspadalah. Waspadalah. Ya ini kalau tidak waspada, wah Bante, kok seperti prinsip air ya Bante? Mengalir dari tempat tinggi ke alam rendah ya Bante. Kalau Anda tidak hati-hati, tidak punya jet pump, tidak bisa naik loh. Ya. Tapi kalau Anda punya jet pump ya bisa naik. Tapi kalau Anda tidak punya kewaspadaan bisa turun. Makanya yang keempat ini kita harus muncul dalam diri kita, bahaya. Oh, bahaya lahir di alam menderita. Bahaya lahir di alam menderita. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, karena saya yakin Anda juga lahir kembali kan? Masih lahir kembali enggak kira-kira? Kita ini masih lahir kembali. Kalau seandainya nanti lahir kembali, kira-kira mau alam yang seperti apa? Bahagia? Ya Bante, kalau enggak lahir di alam dewa ya jadi manusia lah Bante. Manusia jenis apa? Ya kaya, ya rupawan, ya umur panjang, ya rajin berbuat baik. Kita bisa punya harapan yang baik ini selama dalam hidup ini kita mau merefleksikan sudah sejauh mana kebaikan yang saya lakukan.
Makanya kita mendengarkan dhamma ini, Ibu Bapak, sebagai satu refleksi, pencerminan diri. Bagaimana waktu-waktu yang saya jalani ini? Apakah sudah bersama dengan kebaikan? Ataukah masih dikuasai oleh keburukan? Ingat loh ya, pintu kebaikan itu ada 3. Pintu kejahatan juga ada 3. Sama-sama pintunya 3. Kebaikan pintunya 3. Melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Keburukan pintunya juga 3. Ucapan, perbuatan, juga pikiran. Sama pintunya. Makanya ini kadang-kadang karena sama pintunya, ini kadang-kadang kita, apa ya namanya ya, jadi kayak ngeblur gitu, jadi tidak jelas. Sampai-sampai kadang-kadang kita lupa untuk bercermin, akhirnya salah masuk. Soalnya jumlahnya 3. Pikiran baik juga ada, pikiran buruk juga ada. Ucapan baik juga ada, ucapan buruk juga ada. Perbuatan baik juga ada, perbuatan buruk juga ada. Kalau kita lupa bercermin, salah masuk loh. Salah kamar, betul Pak. Salah kamar. Berhari-hari, ini kadang-kadang Anda kan dibuat menderita. Sebenarnya Anda salah masuk kamar tuh. Sudah tahu orang dibenci, diingat-ingat. Kira-kira itu masuk kamar yang tepat atau tidak tepat? Sudah dibenci, tidak suka sama orang yang diingat-ingat. Kok ada orang seperti itu, diingat-ingat, diingat-ingat. Giliran dijadwalin, nanti ya ada kelas meditasi. Karena kapan hari saya diundang Guan. Nanti kalau pas ngisi di Wihara Dhamma Jaya, nanti Sabtu meditasi ya Bante. Waduh Guan, saya bilang, kamu mintanya baru seminggu yang lalu, sedangkan yang lain sudah sebulan yang lalu. Jadi ya belum terkabul dah, nanti kapan-kapan dah. Jadi ketika Ibu Bapak kalau salah kamar diajak untuk ikut meditasi sulit loh. Ayo masuk ke kamar yang baik. Meditasi itu masuk kamar yang baik loh. Karena kita duduk melepaskan kebencian, bukan mengingat musuh. Beda kalau di rumah. Duduk gitu, yang dipikir malah yang buruk-buruk. Salah kamar, sudah salah, panas, betah lagi. Ya, sudah salah, ya, betah lagi. Sudah salah, panas, betah lagi. Dan itu tidak sempat keluar. Makanya kadang-kadang kan kepatol kan bahasa Jawanya. Sudah masuk, lupa, keluar. Sudah berpikir buruk sampai sulit untuk keluar dari sana. Di dunia ini menderita. Kalau dipertahankan, maaf loh ya, di dunia berikutnya menderita. Berakar dari pikiran yang buruk. Waspadalah. Masih suka berpikir buruk? Masih suka berpikir buruk? Pikir buruk itu apa Bante? Pikiran yang iri. Masih suka iri? Tidak, bagus. Masih suka? Kalau suka sih tidak Bante. Tapi terpaksa Bante. Ya, suka sih tidak. Ya, terpaksa membenci. Kadang-kadang. Kira-kira kalau kita bercermin begitu, kira-kira dipertahankan atau diganti? Setelah dengar pesan hari ini. Karena kalau lahir di alam rendah, jangan bikin repot Pak Wid. Pak Wid bacain parita gitu. Jangan bikin repot ya. Ya. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, dari sekarang kita yang masih punya kesempatan baik, yang keempat kita harus merenungkan bahaya lahir di alam rendah. Karena pintunya tetap 3. Lahir di alam rendah karena pikiran yang buruk, ucapan yang buruk, dan perbuatan buruk. Dan kita sebetulnya juga bisa lahir di alam bahagia. Kondisinya akan bahagia. Selama pintunya juga sama. Ada 3 juga. Pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik. Memang kehidupan yang kita jalani ini silih berganti. Kadang-kadang kondisi memaksa kita untuk seperti itu. Tapi ingatlah tentang bahaya. Tentang bahaya. Keiri hatian, kebencian, kadang-kadang kita tersesat dalam hidup ini. Sampai sulit untuk diarahkan karena terbawa emosi. Saya kapan hari ketemu orang yang benci sama orang. Saya bilang, Bu, ibu sudah tua, itu kan ya menantu ibu.
Sudahlah Bu, kalau dulu kurang bakti, dimaafkan. Apa jawabnya? Kira-kira. Kalau sudah keburu tersesat, apa jawabnya? Bante tidak jadi saya. Bante tidak tahu rasanya saya. Saya sih tidak sempat ngomong. Ya, kalaupun saya sempat ngomong, ibu belum tahu bahayanya lahir di alam neraka. Sekarang ibu di Tangerang panas, nyalakan AC. Ada kegerahan, ada yang diajak ngomong. Kalau lahir di alam neraka, maaf ya, AC ndak ada. Yang diajak ngomong, ndak ada juga. Mau curhat ke siapa? Tapi saya ndak sempat ngomong. Ya, karena saya tidak sempat ngomong, karena saya perhatikan nanti malah musuhan sama saya. Ya, saya tidak sempat ngomong ya. Ya, kadang-kadang kalau sudah tersesat dalam emosi, kadang-kadang itu mendengar dhamma, ditunjukkan jalan yang lurus itu tetap saja mau belok. Ya, ibu bapak saudara-saudari sekalian renungkan baik-baik. Jangan sampai ibu bapak keburu emosi. Ya, keburu emosi. Karena ada satu hal kejadian kemudian mengunci Anda untuk sulit berbuat baik. Karena kalau sudah lahir di alam menderita, dugati. Gati itu tujuan. Dugati tujuan akan sulit. Maka kalau makhluk lahir di alam menderita, sulit sekali untuk naik lagi. Sulit. Bukannya tidak bisa. Sulit. Makanya mesti diingat-ingat nih. Ya, supaya tidak kepleset. Ya, karena situasi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dan kita mau bercermin, ya, kita akan bebas dari bahaya. Bahaya karena rasa bersalah, bahaya karena rasa malu, bebas dari hukuman, dan juga bebas dari alam menderita. Meskipun kita belum menjadi sotapanna, kalau kita berefleksi ke dalam diri, menjaga perilaku kita dengan ucapan, pikiran, perbuatan baik, kita tidak mungkin jatuh di alam menderita. Meskipun belum sotapanna. Kan dikatakan, kalau sotapanna tidak mungkin jatuh di alam menderita. Sotapanna tidak mungkin jatuh di salah satu dari 4 alam menderita. Kita juga sama ibu bapak. Kalau kita, meskipun belum jadi sotapanna, kalau dalam hidup ini berpikir, berucap, bertindak yang baik, kita tidak mungkin jatuh di alam menderita. Karena untuk menjadi sotapanna itu memang tenaga ekstra. Karena untuk menghancurkan belenggu itu butuh pelatihan, butuh pengertian yang lebih dalam. Tapi yang paling sederhana yang mungkin kita bisa raih dalam hidup ini, 3 hal. Berpikir yang baik, berucap yang baik, dan bertindak yang baik dalam keseharian. Kalaupun ada kurang, ya dicermin dah kurangnya di mana. Wah Bante, kayak kok hubungannya kok kurang bagus ya. Ya bercermin kurangnya di mana. Kadang-kadang saya suka ngomong sama orang begini, kalau asin, supaya tidak asin tambahin air. Ya. Kalau masih asin lagi, tambahin air lagi. Kalau masih asin lagi, tambahin air lagi. Lama-lama kadar asinnya berkurang. Kebaikan itu akan mengurangi keburukan. Maka ketika ibu bapak selalu ingat 3 hal. Berpikir yang baik. Pikiran yang baik itu bebas dari keiri hatian, bebas dari kebencian, dan juga bebas dari ketersesatan. Dan sebisa mungkin berbicaralah yang baik. Bisa kan ya ngomong yang baik? Kalau enggak bisa, mikir. Kira-kira ngomong yang baik itu bagaimana? Membuat hati orang jadi tenang, bukan jadi tegang. Tenang, ya. Ngomong yang tenang, ngomong yang menyenangkan. Ini ucapan yang baik. Dan kita bisa kok, selama kita mau bercermin. Berbuat baik. Selama ada waktu, ada kesempatan, jangan pernah menunda berbuat baik. Karena intinya kita hidup bersama dengan waktu. Waktu ini akan meninggalkan kita semua. Dan sebelum kita meninggalkan ini semua, harta yang kita bawa tidak lain adalah apa yang kita lakukan. Yo dhamma carikayena
wacaya uda cetasa, idewanang pasang sati, pecasage pamodati. Siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik, baik melalui ucapan, perbuatan maupun pikiran, saat di dunia, dia dipuji para bijaksanawan. Ketika kematian tiba, ia akan berbahagia di alam surga. Inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu niat, satu tujuan, supaya ibu bapak merenungkan, agar ibu bapak bisa terbebas dari bahaya, dan harapan-harapan yang diinginkan bisa terwujud menjadi kenyataan. Hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kesejahteraan, dan hidup harmoni dimanapun kita berada. Semoga keberkahan menyertai ibu bapak bersama dengan keluarga. Semoga keberkahan ini menghantarkan pada kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan, kesehatan, kekuatan, usia panjang, dan semoga harapan-harapan baik Anda sekali lagi semoga terwujud menjadi kenyataan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.